Mei. Pras. Ente mau kemana? Ente mau kejar dia gitu? Kalau ente kejar dia, urusannya makin panjang. Sekantor tahu ente punya 2 hari. Amran bener. Nanti semua orang udah tahu kalau lu berpoligami. Lu siap hadapin pertanyaannya? Tapi bagaimana dengan Mei? Aku yakin Mei sudah mendengar obrolan kita di dalam dan itu membuat hati dia terluka. Ya masa ya aku harus diem aja sih? Seenggaknya aku harus tunjukin bahwa aku tuh suaminya Mei. Kasihan dong kayak gini kan? Oke, cukup, Pras. Cukup. Ente mikirin perasaannya Meros kan? Terus ente nggak mikirin perasaannya Arini. Gimana nih perasaannya dia? Kira-kira siap nggak Arini kalau dia diduain? Siap nggak? Kalian benar. Aku juga harus memikirkan perasaan Arini. Iya dong. Karena semua orang tahu bahwa istri aku tuh cuma satu, cuma Arini kan? Dari tadi kita udah ngomong panjang-panjang, masa dia nggak? Dia kan yang punya bini 2, nggak ngerti-ngerti juga. Iya syukur, alhamdulillah. Kalau dia nih sekarang udah mulai paham, udah mulai ngerti. Mending sekarang ente coba telepon lagi Arini. Kali aja dia udah mau ngomong sekarang. Seenggaknya ente minta maaf kek. Apa kek mencoba gitu, coba dulu, usaha dulu. Ayo dong. Tolong, Pras. Tolong kejar aku. Tolong tunjukin kalau kamu emang peduli sama aku. Ngomong lu kayak ayam sakit. Kamu pikir kamu itu siapa, Mei? Kamu neraka buat Pras, dia gak peduli sama kamu. Ngejar aja dia gak sudi. Karena dia cuma mikir sama image-nya di kantor ini. Dia tuh gak cinta sama kamu, Mei. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dalam menghadapi semua cobaan ini. Hamba tidak tahu sebesar apa kesabaran hamba dalam menghadapi semua ujian ini. Hamba takut kalau cobaan ini malah membuat hamba bersujud atas takdirmu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nadia. Kenapa, sayang? Gak ada apa-apa, Ibu. Nadia hanya kangen sama Ibu. Soalnya Nadia jarang melihat Ibu tersenyum. Ibu mukanya sedih terus. Nah, sekarang Ibu senyum dong. Kan Nadia udah peluk Ibu. Ya Allah ya Rob, betapa egoisnya aku. Belakangan ini aku sibuk menata hatiku atas pengkhianatan Pras. Padahal ada Nadia yang juga membutuhkan perhatianku. Maafkan aku ya Allah. Nah, gitu dong. Kalau Ibu senyum, Ibu makin tambah cantik. Nadia kan jadi senang. Subhanallah, anak ibu ini makin pinter deh. Insya Allah, mulai sekarang, ibu janji ibu akan selalu tersenyum buat Nadia. Pras. Iya, Nung. Ada apa?
Nyonya tuh kemana aja sih dari tadi Nonong cariin? Ini penting banget masalahnya Nyonya. Nong, tolong jangan banyak ngomong. To the point aja, kamu ada apa? Duh, ini si Nyonya Falakor apaan sih teriak-teriak segala? Emangnya gue budak apa? Nong, kamu jangan diam aja, tolong jawab saya. Itunya, Den Akbar udah sembuh. Sekarang Den Akbar udah boleh pulang. Nyonya jemput Den Akbar sekarang ya. Akbar. Iya. Dasar Falakor. Pras, kamu boleh nyakitin aku. Tapi Allah malah tahu. Dan dia menggantikan rasa sakit ini dengan kebahagiaan yang lain. Akbar udah sembuh. Dan Pras, suatu saat nanti kamu bakal balik ke aku dan Akbar. Ya Allah. Ini hari ini tetap nggak mau angkat telepon aku. Pras. Ente pikir deh pakai logika ente sendiri ya. Perempuan mana yang nggak sakit hati ngelihat suaminya bermesraan sama istri mudanya di depan matanya sendiri. Think dong. Gue yakin banget nih Pras. Sekarang Arini lagi sedih banget Pras. Nah maka dari itu tuh dia nggak mau ngangkat telepon dari lu. Maafin aku hari ini. Apa? Ente minta maaf. Kagak kedengeran maaf ente sama Arini. Ente minta maaf di mari, Arini di sono. Otak ente udah makin kacau, Pras. Tahu nih Pras. Sekarang gue pengen tahu nih. Rencana lu ke depannya kayak gimana? Pokoknya aku harus cari cara bagaimana caranya aku bisa ketemu sama hari ini. Oke, Pras. Kita berdua pasti akan bantuin lu semaksimal mungkin. Kita nggak mau ente sama Arini sampai kenapa-napa lagi. Ente sama Arini harus bersatu. Makasih ya. Yalah, udah tenang aja. Itu gunanya sahabat, ya kagak? Penonton. Wati punya tebak-tebakan nih. Binatang apa yang kecil, hitam, larinya kenceng? Ayo tebak. Nggak ada yang tahu? Ah, Bang Kubes kasih tahu. Itu namanya binatang lalat naik pesawat jet. Cantik. Tadi kan Pak Ati udah ngelucu. Kok manyun aja sih? Senyum dong. Nanti kalau manyun aja cantiknya hilang loh. Iya nih Non. Kan biasanya kalau kita main tebak-tebakan, Non ketawa. Emangnya ada apa sih? Pok, Ya, Pok tahu kan kalau bohong itu dosa? ya tahu dong cantik. Kalau bohong ya pasti dosa lah. Emang ada apa sih kok nanyanya begitu? Bang Kumis juga tahu kan kalau bohong itu lebih berdosa kalau dilakukan di bulan Ramadan. Ya tahu dong, malah bisa masuk neraka. Nah, kalau tahu bohong itu bisa berdosa, Pok Ati sama Bang Kumis harus jujur sama Nadia. Jujur. Jujur Ati. Jujur kacang hijau. Maaf bercanda. Udah ya. Jujur kenapa? Yaudah. Pokoknya Bang Kumis sama Mpok Ati harus sumpah dulu sama Nadia. Oh iya, sumpah deh. Sumpah kita berdua mau jujur kok. Iya. Ye, Wati juga mau bersumpah, mau jujur. Apa betul Ayah sudah punya ibu baru buat Nadia? Jawab. Lu aja yang kasih tahu, gua nggak bisa jawab. Nah, enak aja. Situ kan dia biasa ngomong. Situ jawab. Ya lu kenapa sih, Miss? Buset deh, hitung-hitungan amat sama gue. Empok yang jawab ah. Saya supir, nggak bisa. Apa urusannya supir ame jawab? Jawab Iya, aja. tapi kan Empok Ati yang biasa. Ada apa sih ini ribut-ribut? Ndoro. Ini Doro, Empok Ati nih. Ini Ndoro nih. Si kumis. Nadia, mukanya kok cemberut, sedih begitu. Kenapa? Nadia sedih, Nek. Pok Ati sama Bang Kumis udah sumpah segala mau jujur sama Nadia. Mereka malah nggak jawab.
Memangnya Nadia mau tanya apa sayang? Kok pakai sumpah segala sih? Nadia cuma nanya, apa betul Nadia udah punya ibu baru? Doro, Bu, ibu kenapa Bu? Nek, kok nenek malah nangis? iya Doro kenapa nangis? Kenapa Doro? Nadia, cucu nenek sayang. Kamu dengerin nenek ya. Nenek tuh sayang sekali sama Nadia. Jadi apapun yang terjadi sama ayah dan ibu, Nadia nggak usah sedih sayang. Kan ada nenek sama kakek yang akan menjaga kalian. Maafin Nadia ya, Nek. Nadia udah bikin nenek sedih. Ya Allah, kasihan amat tuh Nadia. Masih kecil nasibnya udah begitu. Duh, gue jadi pengen nangis. Yang sabar ya Bu, yang sabar. Poati, tolong bawa Nadia ke kamarnya, ya. Siap Doro. Yuk cantik yuk. Aduh anak manis, anak pinter. Bu, ayah mohon. Jangan terlalu terbebani dengan persoalan Arini dan Pras. Biar ayah yang mengurusnya, Bu. Karena ini tanggung jawab ayah sebagai kepala rumah tangga di rumah ini. Mas, aku tuh sedih dan kepikiran terus setiap hari, Mas. Tensi darahku tuh naik setiap kali mendengar nama Prasetya disebut di rumah ini, Mas. Ibu juga sedih, Mas. Setiap kali melihat Arini nangis. Dan sekarang Nadia, dia udah mulai mempertanyakan ada apa antara ayah dan ibunya. Aku pusing, Mas. Iya, Bu. Iya. Ayah tahu. Biar kepusingan ibu dan kepikiran ibu, biar ayah yang ngerasain. Jangan ibu, ayah akan pastikan permasalahan ini bisa segera diselesaikan, Bu. Mas, bayangin Mas, sekarang Nadia yang sangat takut kehilangan ayahnya. Dia takut ayahnya menikah lagi, Mas. Nggak seharusnya Nadia sudah mengalami trauma perceraian kedua orang tuanya. Iya, Bu. Ayah tahu. Bukan cuma Nadia. Kita semua menderita. Ayah akan jamin. Ayah akan cepat menyelesaikan masalah ini, Bu. Iya, Mas. Menantu kurang ajar itu harus segera dihukum, Mas. Dia sudah menyakiti Arini. Sudah menduakan Arini. Dan membuat Nadia trauma. Menantu kurang ajar itu sudah menghancurkan kebahagiaan rumah kita, Mas. Sabar, Bu. Sabar. Istighfar, istighfar. Jangan sampai persoalan ini mengganggu jiwanya ibu. Kalau ibu sakit nanti gimana? Kita semua sangat membutuhkan ibu. Makanya Mas harus cepat menyelesaikan persoalan ini, Mas. Mas harus bisa menyelesaikan perceraian anak kita, Mas. Dunia akhirat aku nggak ikhlas, Mas. Arini dipoligami. Iya, Bu. Iya. Siapa yang udah sembuh? Iya.
minum susu dulu, biar Mama senang. Akbar jangan khawatir ya. Mama pasti bakal jagain Akbar biar Akbar nggak sakit lagi, ya. Halo, Spada. Mei, Tante di sini. Yuhu. Oh, pada di sini. Hai Tante. Anak kamu sudah pulang, Mei? Udah Tante tuh, lihat tuh. Cakep. Mirip banget sama kamu, Mei. Iya dong Tante. Kamu tuh harus bersyukur, Mei. Punya anak auranya bagus begini, positif. Aduh, warna auranya pink. Suka banget, Tante. Tuh, Tante aja udah suka sama kamu. Nah iya, anak Mama emang bisa nyenengin orang ya. Ntar kalau kamu udah gede, kamu tetap kayak gitu ya? Iya sayang. Loh kok kamu itu seneng banget, Mei? Iyalah Tante, ibu yang mana nggak seneng kalau anaknya udah sembuh? Bukan yang itu maksud Tante. Tadi kamu jemput Akbar sama siapa? Sendiri sama Nunung. Kok sendiri sih, Mei? Si Prasnya mana? Lah, emangnya kenapa Tante? Kan aku juga bisa jemput sendiri kok. Ya ampun, Mei, kamu itu, aduh jangan diem aja dong, Mei. Kamu itu punya hak loh buat menuntut Pras. Di saat-saat seperti ini, kamu tuh harusnya bisa memanfaatkan situasi, Mei. Wah, belanjaan siapa nih? Banyak bener. Gue tahu nih. Ini nih pasti belanjaannya si Tante Madam Yuniar. Yang kalau disingkat Tante Manyun. Sok kaya banget sih belanja banyak begini. Lebaran juga masih jauh. Lagian gue yakin pasti dia kan gak mungkin puasa. Memanfaatin kayak gimana sih Tante? Ya ampun, Mei, kamu itu harus pintar mengatur strategi. Kamu harus bisa membuat Pras merasa bersalah karena sudah mengabaikan Akbar. Ya ampun, Mei, kamu itu harus pintar mengatur strategi. Bikin Pras merasa bersalah karena sudah mengabaikan kamu. Tapi buat apa Tante? Kan Akbar udah sembuh. Ingat, Mei, kamu ini statusnya hanya istri kedua. Kamu harus pintar ngambil celah supaya Pras sayang dan nempelnya ke kamu. Maksud Tante? Ya ampun, masa kamu nggak tahu sih, Mei? Supaya ujung-ujungnya Pras menceraikan istri tuanya dan kamu bisa memiliki Pras seutuhnya tanpa harus berbagi. Benar kan, Tante? Gak mungkin Tante. Perceraian itu gak mungkin terjadi karena Pras itu cinta banget sama Arini. Apa cinta? Omong kosong. Banyak kok laki-laki yang mencintai istrinya pada awalnya, tapi ujung-ujungnya bisa tuh meninggalkan istri tuanya dan memilih bersama istri mudanya. Enggak, Tante. Itu gak berlaku sama Pras. Karena Pras itu orangnya baik dan penuh tanggung jawab. Lagian, aku juga gak mau minta Pras ninggalin Arini. Maksud kamu apa, Mei? Karena Tante, aku gak mau bikin suami aku itu merasa tersiksa. Dan ujung-ujungnya semuanya bakal nyalain aku, Tante. Makanya kamu itu harus pakai strategi dong. Ikutin dong aturan main Tante. Slowly but sure. Pelan tapi pasti. Slowly but sure. Maksud Tante itu apa sih, Tan? Kamu harus pintar-pintar merayu Pras. Ya, kamu harus sering bikin dia kesini. Nanti kalau dianya udah kesini, jangan diajakin berantem. Kamu harus bikin dia selalu happy dan ngerasa nyaman sama kamu di sini, gitu. Walaupun kamu cemburu sama Arini, itu nggak usah dipikirin, ya. Tapi Tan, aku itu nggak cemburu sama Arini. Aku cuma minta hak yang sama seperti Arini. Ya, tapi ujung-ujungnya kamu bersaing juga kan sama Arini. Sudahlah, kamu nggak usah bersandiwara dan nggak usah basa-basi sama Tante. Tante tahu kok ujung-ujungnya istri tua sama istri muda mana ada sih yang pernah akur. Wah,
Si Tante Manyun ya, udah serem, ternyata provokator juga. Berbahaya nih, kan gue jadi ada saingan. Kan biasanya yang suka manas-manasin orang, kerjaannya nunung. Oke, tapi intinya itu apa sih Tante? Aku nggak ngerti loh. Intinya kamu itu harus pintar bermain, Mei. Kamu harus bikin dia rutin ketemu sama kamu. Dan setiap kalian ketemu, kamu harus bikin dia senang terus. Jadi maksud Tante, aku harus manfaatin Akbar? Ya iyalah, kamu harus usaha. Kamu harus bikin dia bisa ngelupain istri tuanya itu. Kamu harus usaha. Kamu harus bikin dia bisa ngelupain istri tuanya itu. Wah, bener-bener nih. Provokator kelas kakap. Jago bener dia manas-manasin orangnya. Nggak bisa dibiarin nih. Kalau gini terus, lama-lama si Nyonya Falakor malah bisa dengerin si Tante Manyun. Nanti nggak mau dengerin gue lagi. Kan gue nggak mau kalah. Jadi aku harus pakai marah karena Pras nggak jemput Akbar sama aku? Tidak pakai ilmu marah, Mei. Pakai ilmu ngerayu. Ya, kamu nanti ngomong kayak gini sama Pras. Ya Pras, tidak apa-apa, aku mengerti kok. Aku tidak sedih, aku tidak kecewa. Aku mengerti kesibukan kamu. Tapi boleh nggak? Jadi aku harus bilang itu semua, Tante? Iya dong. Pokoknya kamu harus bikin Pras bertekuk lutut sama kamu. Dan itu semua karena Akbar. Terus kalau Pras sudah bertekuk lutut sama aku, terus apa Tante? Ya ajakinlah si Pras itu jalan-jalan sama Akbar ke mall kek, kemana kek. Nah dari situ nanti kan kamu bisa semakin dekat sama Pras. Iya. Tante ada benernya juga, nggak salah kalau aku coba. Lagian selama ini emang Pras selalu datang kalau demi Akbar. Nah itu tuh, itu senjata kamu. Kan Tante sudah bilang, Akbar itu adalah senjata paling ampuh buat kamu. Ya sudah, sekarang cepet telepon Pras. Ayo Tante mau dengar. Iya Tante. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam, Pras. Pras, aku udah jemput Akbar. Akbar? Iya, Pras. Akbar udah di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Jadi Akbar sekarang udah pulang? Ya Allah, Mei, kenapa kamu nggak telepon aku sih? Kan aku bisa temenin kamu jemput Akbar. Iya, nggak apa-apa kok, Pras. Lagian aku tahu kok kalau kamu lagi banyak urusan, kamu sibuk di kantor ya kan? Dan ditambah juga masalah kamu sama Arini dan keluarganya. Aku ngerti kok. Makasih, Mei, makasih banyak ya. Kamu udah ngerti posisi aku. Aku memang sekarang lagi memperjuangkan Arini. Iya, aku tahu. Tuntutan Arini sama keluarganya pasti berat. Aku ngerti kok. Lagian aku juga udah tahu diri.
Tahu diri apa maksud kamu? Ya tahu diri lah, Pras. Posisi aku itu cuma istri kedua. Jadi aku bisa kok jemput Akbar sendiri. Kamu yakin nggak apa-apa? Ya karena kan aku posisinya juga nggak bisa nemenin kamu jemput Akbar. Nggak apa-apa kok, Pras. Udah, kamu nggak usah khawatir. Seperti teman-teman kamu bilang, aku kan cuma neraka bagi kamu. Astagfirullahaladzim. Mei, tolong. Tolong kamu jangan ngomong kayak gitu. Sekarang itu kita harus fokus sama Akbar ya. Lain kali kamu harus telepon aku dulu, jadi aku bisa bantuin kamu. Kamu minta aja ketemuan sama dia, suruh dia ke sini. Ya udah, Pras. Aku cuma mau bilang itu aja kok. Kalau Akbar udah sehat, terus dia udah di rumah. Mei? Mei, kok suara kamu kayak orang sedih gitu? Ya, aku sedih sih, Pras. Karena setiap kali aku ngeliat mukanya Akbar, aku tahu kalau Akbar itu mau ketemu sama kamu. Dia kangen sama kamu. Ya mungkin Akbar mengharapkan kamu bisa kesini, bisa main sama dia, bisa, ya gitulah. Ya Allah, Mei. Kamu tuh jangan buat aku makin merasa bersalah. Astaga, Pras, maafin aku nggak ada maksud loh bikin kamu merasa bersalah. Sekali lagi maafin aku ya, Mei. Saat ini aku memang sedang konsentrasi untuk menyelesaikan masalahku sama Arini dan juga untuk masalah kantor. Iya, Pras, aku ngerti kok. Kamu selesain aja masalah kamu sama Arini. Biar aku yang ngurusin Akbar. Tapi aku udah bilang kok sama Akbar, kalau cepet atau lambat, papanya pasti kesini. Ya kan? Kamu pasti kesini kan, Pras? Iya, Mei. Aku memang harus jenguk Akbar. Hanya saja aku tinggal ngatur aja waktunya kapan. Alhamdulillah. Aku seneng dengernya. Yang penting, kamu udah tahu keadaannya Akbar. Tentang kamu kesini, aku bakal tungguin kamu. Lihat waktu kamu bisa atau enggak. Iya. Ya pasti dong, Mei. Aku emang harus ada waktu untuk Akbar. Mungkin besok malam aja gimana? Sekian aku mau beli mainan baru untuk Akbar. Makasih ya, Pras. Gara-gara Akbar jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Mei. Anggap aja ini hadiah untuk kesembuhannya Akbar. Pras, kamu mau nggak sekalian kita ke mall? Biar kita bisa buka puasa di sana. Biar Akbar juga bisa main-main sama jalan-jalan sama kamu. Mau kan? Besok malam? Iya, besok malam. Kenapa, Pras? Kamu nggak bisa ya? Oh, oke. Bisa kok, bisa. Aku rasa itu ide yang bagus. Syukurlah kalau kayak gitu, aku jadi seneng. Ya udah, aku tungguin kamu besok ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Iya, Mei. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk berbicara dengan Mas Pras setelah semua yang terjadi selama ini. Tapi aku harus melakukannya demi Nadia. Arini? Assalamualaikum, Arini. Alhamdulillah akhirnya kamu nelfon aku. Waalaikumsalam, Mas. Sebelumnya mohon maaf, Mas. Tapi jangan berpikir kalau semuanya akan baik-baik saja. Aku melakukan ini karena permintaan Nadia. Jadi kamu telepon aku bukan karena keinginan kamu? Bukan, Mas. Untuk sementara ini, kita akan bicara untuk hal yang penting saja. Di luar itu, kamu harus paham, Mas. Aku masih menata hatiku kembali, Mas. Setelah semua kenyataan pahit yang terjadi di dalam pernikahan kita. Sayang, apakah nggak ada jalan lain supaya kita bisa bersatu lagi? Maaf, Mas. Tapi aku belum terbiasa dengan kehidupan di poligami. Apalagi kejadian kemarin masih membuat aku sangat sedih. Aku dan kamu seperti musuh.
Gak bisa. Pak, saya bilang gak bisa. Gak bisa. Pak, Nadia lagi sakit, Pak. Nadia sedang membutuhkan ayahnya. Tolonglah, Pak. Nadia gak butuh. Ayah yang gak bertanggung jawab seperti kamu. Sekarang juga. Kamu pergi dari sini. Pergi. Pras! Pras, kamu ngapain di sini, Pras? Astagfirullahaladzim. Ros, maksud Mbak apa? Saya nggak pernah punya niat untuk menghancurkan keluarga Mbak. Cukup, Rey, cukup. Kamu nggak perlu terus-terusan membela diri kamu. Karena kenyataannya, kalian memang... Iya, Rin, iya. Aku akuin, kami berdua memang bersalah. Masya Allah. Jadi sekarang kamu ini benar-benar menganggap aku musuh. Keadaan yang menjebak kita menjadi musuh, Mas. Aku sedih, Mas. Padahal selama pernikahan kita tidak pernah bertengkar sekalipun. Iya, aku tahu kok. Aku juga tidak pernah menggugatmu, Mas. Tapi kemarin aku harus bersikap tegas demi mempertahankan harga diriku. Padahal aku tidak mau melakukan itu semua. Memangnya kenapa? Karena kamu adalah suamiku. Kamu imam dalam pernikahan kita. Tapi sekarang kamu sudah punya pernikahan yang kedua. Semua itu menjadikan kita orang asing satu sama lain. Ya Allah sayang, ini semua memang salah aku. Sungguh sayang, aku tuh ngerasa bersalah banget sudah bikin kamu sedih. Aku minta maaf atas semua kesan yang udah aku perbuat sama kamu. Gak segampang itu, Mas. Semuanya perlu dibicarakan. Tapi kita simpan aja semuanya itu dulu. Karena sekarang ada hal yang lebih penting. Nadia, Mas. Kita harus memikirkan Nadia. Oh, iya. Oke. Lantas apa yang bisa aku lakukan untuk anak kita? Katanya kamu punya janji ya sama Nadia. Kamu mau beliin dia sepeda. Apa benar itu, Mas? Bu, itu ayah kan? Bu, Nadia mau ngomong sama ayah. Sebentar ya. Mas, Nadia mau ngomong sama kamu. Sayang. Ayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ayah, inget kan sama janji ayah? Minggu lalu ayah janji kan mau beli sepeda roda 2 buat Nadia. Ya pasti dong sayang, ayah nggak mungkin lupa. Kalau gitu, kapan kita mau beli sepedanya ya? Nadia udah nggak sabar. Mas, kalau kamu nggak sibuk, saran aku mending kita belinya malam ini aja. Nadia kan besok libur, jadi dia bisa pakai sepedanya untuk latihan. Oh, ya bisa kok. Oh, itu ide yang Mbak. Masya Allah, aku baru ingat. Aku sudah terlanjur janji sama Meros untuk ngajak Akbar beli mainan malam ini. Mas, kamu dengar nggak sih yang aku bilang? Jangan bilang kalau kamu nggak bisa pergi nemenin Nadia. Gini sayang, aku baru inget banget. Nanti malam aku tuh ada pertemuan meeting sama investor. Jadinya pastinya malam ini aku akan sibuk banget. Meeting? Tapi ini kan weekend, Mas. Masa weekend ini kamu harus lembur gitu sih? Gini sayang, kemarin itu di kantor aku kan ada banyak masalah dan sempat tertunda. Nah makanya malam ini juga masalahnya harus diselesaikan. Oh gitu. Ya udah deh, tapi kamu ngomong sama Nadia ya. Jadi ayah nggak bisa hari ini. Nak, maafin ayah ya. Gimana kalau kita beli sepedanya itu hari Minggu aja, Nak? Mau kan? Tapi kan kalau hari Minggu, Seninnya Nadia kan sekolah, jadi Nadia nggak bisa latihan. Iya lupa, tapi ayah tetap nggak bisa, Nak. Ayah hari ini ada rapat penting yang ayah nggak bisa tinggalin. Sepenting apa sih ya? Sampai-sampai ayah nggak mau pergi sama Nadia? Ini penting sekali, Nak. Penting sekali, karena ayah kerjakan juga untuk masa depan kamu juga. Iya sayang, kamu nggak apa-apa kan kalau kita pergi nyalain waktu? Enggak, Nadia nggak mau. Pokoknya Nadia mau beli sepedanya sekarang. Biar besok Nadia bisa latihan. Ya udah Mas, nanti aku coba bujuk Nadia ya. Tapi kalau dia tetap maksa, mungkin aku harus nemenin Nadia. Makasih ya. Makasih banyak atas pengertian kamu. Lain kali kamu harus menepati janjinya Nadia ya. Karena dalam kondisi seperti ini,
apapun permintaannya Nadia yang positif, kamu tuh harus bisa dukung. Iya Arini, aku janji ya lain kali tidak ada penolakan lagi. Tapi aku mohon maaf, aku hari ini benar nggak bisa karena memang kerjaan aku yang menuntut seperti ini sayang. Iya mas, aku bisa ngerti. Tapi lain kali, kamu harus pegang janji kamu sama Nadia ya mas. Kamu harus sempatin luangin waktu buat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Untuk yang sekian kalinya aku membohongi anak dan istriku. Ternyata benar, pernikahan yang mendua itu akan terus menimbulkan kebohongan demi kebohongan. Ya Allah. Ibu, cukup Bu, cukup. Sayang, akhirnya kita jadi juga jalan sama Papa Pras. Karena Papa Pras itu lagi ada waktu buat jalan-jalan sama kita. Halo sayang, Akbar mau jalan-jalan ya? Papa lagi ada waktu nih, Akbar mau jalan kemana pasti Papa anterin. Mau ke mall, Papa? Tunggu aja. Kamu harus mendahulukan Meiros dan Akbar. Pras, ini tante aku, Tante Yuniar. Dia udah lama banget di luar negeri. Tapi dia tuh orangnya baik, terus peduli banget sama aku. Pokoknya dia udah kayak ibu aku deh. Tante, ini Prasetya suami aku. Prasetya, ini tante aku. Jadi ini suami yang kamu bangga-banggakan, Mei? Iya, Tante. Dan ternyata saya baru tahu ada orang yang begitu sayang sama Meiros. Tentu saja Tante sayang sama Meiros. Pertanyaannya, apakah kamu menyayangi Meiros sama seperti kamu menyayangi istri pertamamu? Maaf Tante. Tante bisa bicara seperti itu maksudnya apa ya? Pasti kamu tahu maksud Tante. Ingat Pras, sekarang tanggung jawab kamu ada 2. Mei adalah kewajiban yang sepenuhnya kamu yang menanggung. Jadi jangan sampai kamu membuat Mei bersedih. Atau kamu akan terkena malapetaka. Malapetaka apa yang Tante maksud? Kamu akan termakan sumpahmu sendiri kalau kamu sampai menceraikan Meiros. Dan kamu pastinya akan menyesal. Maaf Tante. Tante bicara seperti itu nggak bermaksud untuk mengancam saya kan? Tante, terus terang ya. Saya orang yang tidak bisa diintimidasi. Apalagi sekarang saya merasa diintimidasi dengan orang yang baru saya kenal. Cukup, Pras. Jangan membela diri. Sekarang lebih baik kamu bawa Mei dan Akbar bersenang-senang. Tapi ingat, jangan pernah kamu korbankan Mei untuk orang lain. Apa maksud kata-kata Tante Junior? Apakah artinya aku harus mendahulukan Meiros dan Akbar daripada aku harus mendahulukan kepentingan Nadia dan Arini? Itu mustahil. Arini dan Nadia adalah tanggung jawabku dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Robbi, tolonglah hambamu yang tersesat ini ya Allah. Tante udah Pras juga tahu ya kan? Yaudah kalau gitu mendingan aku duluan ya Tante. Mau jalan-jalan nih sama Akbar, sama Pras. Pamit dulu ya. Hati-hati ya, Mei. Iya. Kalau sampai ada orang yang berani menyakiti kamu, kamu langsung telepon Tante ya. Karena tidak ada yang berhak menyakiti kamu dan Akbar. Iya Tante, udah jangan banyak khawatir kayak gitu, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ya Tante, mari. Assalamualaikum. Bu, di mana sih toko sepedanya? Itu sayang di sana. Ya udah Bu, kita cepetan. Jangan buru-buru dong Nadia. Nadia pelan-pelan dong sayang. Pokoknya nggak jauh kok. Ya di mana? Itu di sana tokonya. Ya udah, ayo. Nadia pelan-pelan sayang. Menurut kamu yang ini lucu nggak buat Akbar? Nanti sepedanya Biru aja kalau nggak ada. Biru hijau.
Astagfirullahalazim. Benar itu Mas Pras. Kenapa suamiku bisa ada di sini? Bukankah dia sedang rapat dengan klien penting? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa perasaan aku jadi nggak enak? Sayang, mungkin Ayah lagi meeting sama kliennya. Mendingan kita cari sepeda lagi yuk. Gak mau. Lihat aja Ayah, lihat deh Bu. Ayah ada di toko mainan. Jangan-jangan Ayah mau beli mainan buat Nadia. Astagfirullahaladzim. Nadia. Ayah, Nadia, jangan ganggu Ayah ya, Nak. Ayah lagi sibuk. Nadia dengerin Ibu ya sayang. Ayah sekarang lagi sama kliennya. Ayah lagi sibuk, jadi jangan ganggu Ayah dulu ya. Gak mau. Nadia mau ketemu Ayah. Masa ketemu Ayah aja nggak boleh? Itu kan ayahnya Nadia. Bukan nggak boleh sayang, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk Nadia ketemu sama Ayah. Karena Ayah lagi sibuk. Kita lanjut cari sepeda lagi yuk. Gak mungkin. Lihat aja Ayah, Bu. Ayah ada di toko mainan. Lepasin! Ayah! Nadia! Nadia! Ayah! Makasih ya Ayah. Pasti Ayah ke toko mainan buat beliin hadiah buat Nadia. Nak, kamu ngapain di sini, Nak? Ya Allah ya Robi, bagaimana ini? Arini bisa marah kalau tahu aku pergi bersama Meros. Bagusan yang ini atau yang ini buat Akbar? Tante ini siapa? Adek bayi ini juga siapa, Ayah? Siapa, Ayah? Ya Allah, tamat riwayatku. Ya Allah, apa yang bisa aku perbuat untuk anakku? Ayah kok diam aja sih? Jawab, Ayah. Ya Allah, apa yang aku takutkan terjadi. Akhirnya Nadia mengetahui semuanya. Astagfirullahaladzim, Mas Pras. Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Mas? Bukankah seharusnya kamu pergi bersama Nadia? Tapi kenapa kamu malah memilih menemani anakmu yang lain? Ya Allah, betapa sakit hati ini. Nadia sayang, lihat ibu sini. Kamu jangan ganggu ayah dulu ya. Kita pulang aja yuk sekarang. Gak mau. Nadia mau tahu kenapa Ayah pergi sama tante ini. Nanti ayah bakal jelasin semuanya sama Nadia, tapi nggak di sini ya sayang, di rumah. Sekarang kita pulang aja yuk sayang. Gak mau. Nadia mau tahu sekarang. Ayah, jelasin Ayah, ayo jelasin. Siapa tante ini, siapa bayi ini? Apa Ayah sama kayak Ayah Sisil? Ya Allah, apa yang harus aku katakan sama anakku? Aku tidak sampai hati untuk bicara tentang fakta yang sebenarnya. Tolong aku ya Allah, aku mohon. Tolong jelasin Ayah. Jangan-jangan Ayah nikah lagi. Terus anak ini juga anak Ayah. Kayak anaknya Ayah Sisil. Jadi beneran, Bu. Ayah udah punya ibu baru. Ayah jahat. Ayah bohongin sama Nadia. Nadia. Keterlaluan kamu, Pras.
Berani-beraninya kamu udah bohongin Nadia. Bu maafin aku, Bu. Ini semua di luar kendali aku. Aku sama Meros, Bu, saya bisa jelasin semuanya kok. Gak perlu, Pras. Ibu udah lihat dengan mata kepala ibu sendiri hari ini. Udah jelas semuanya. Ternyata kamu lebih milih anak perempuan ini dibandingkan dengan Nadia. Karena kamu tahu kan, Pras, Nadia itu anak kamu yang sah. Bu, saya udah terlalu janji sama Meros. Memangnya kamu nggak bisa batalin janji kamu sama perempuan ini? Segitu takutnya kamu sama dia, iya? Pras, siapa sih perempuan ini? Hah? Memangnya dia siapa? Dia cuma perempuan perebut suami orang. Ibu, cukup, Bu, cukup. Astagfirullahaladzim. Diam ya. Kamu tuh nggak perlu istighfar. Kamu udah nyakitin hati anak ibu dan cucu ibu. Dan tidak akan menutup kemungkinan kamu juga akan membunuh mereka. Bu, saya bisa maafin, Bu. Saya bisa jelasin semuanya. Memang itu kan yang kamu harapkan? Supaya kamu bisa bebas punya waktu banyak sama perempuan ini. Iya kan? Jangan harap, Ros. Jangan harap kamu akan bisa menemui Arini lagi. Satu hal lagi, Pras. Kamu berhutang penjelasan sama ayahnya Arini. Kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk sebuah perpisahan. Jangan sentuh aku, Mas. Lebih baik tinggalkan kami. Sayang, aku mohon. Dengerin penjelasan aku dulu. Ini semua benar-benar di luar kendali aku, sayang. Aku nggak tahu apa-apa. Aku mohon. Arini, tunggu. Aku bisa jelasin semuanya. Cukup, Mas. Cukup untuk melakukan pembelaan diri. Udah jelas kamu yang salah. Arini. Terlaluan kamu, Mas. Kenapa kamu harus bohong, pakai bilang mau rapat segala? Padahal kamu hanya ingin menemani Meros. Maafin aku, Arini. Maafin aku. Harusnya kamu jujur sama aku, Mas. Daripada kamu terjebak dari satu kebohongan ke kebohongan lain. Sekarang siapa jadi korbannya? Lihat. Nadia jadi korbannya, Mas. Aku tega, Mas. Arini. Ada yang harus aku jelasin ke kamu tentang perkelahian aku sama Meros dan juga tentang Akbar. Aku kasih kamu kesempatan menjelaskan. Tapi nggak di sini. Aku tunggu kamu di rumah. Dan tolong kamu siapkan penjelasan yang masuk akal agar kamu nggak kelihatan konyol di mata aku. Pras, kamu nggak masuk? Enggak. Aku sampai sini aja. Pras, aku tahu kok. Perasaan kamu pasti sedih, marah, kecewa. Karena aku yakin peristiwa hari ini bikin kamu shock. Sudahlah, Mei. Kamu tuh nggak usah ngebahas soal perasaan aku. Biarkan itu kan menjadi urusanku. Ya tapi Pras, secara nggak langsung, aku kan juga terlibat sama semua ini. Mei, kamu sebaiknya masuk. Kau bawa Akbar, kamu urus Akbar sebaik-baiknya. Dan tolong ya, Mei, jangan ganggu aku untuk sebentar waktu ini. Karena aku sedang fokus dengan masalahku sama Arini, ya? Pras, nggak bisa gitu juga. Kalau Akbar kenapa-napa gimana? Kalaupun kau mau nelfon aku, itu harus hal yang sangat penting. Kalau di luar itu, tolong kasih aku ruang. Setidaknya sampai masalahku sama Arini itu selesai. Ya udah, aku ngerti. Makasih udah nganterin aku. Dan sekali lagi, aku minta maaf.
Jadi Nadia sudah tahu? Iya, Mas. Nadia udah tahu. Kurang ajar. Si Pras itu benar-benar biadab. Dia sudah menghancurkan Arini. Sekarang dia menghancurkan cucu kesayangan aku. Udah, Mas. Mas jangan emosi, Mas. Aku harus bicara sama Pras. Aku tuh nggak berharap Mas naik darah seperti ini. Mas jangan emosi ya, Mas. Gimana nggak emosi, Bu? Masalah Arini belum selesai. Sekarang masalahnya Nadia. Si Pras itu belum menuntaskan masalah dengan Arini. Sekarang timbul masalah baru. Dasar pengecut. Ya udah ya. Udah jangan diterusin lagi. Aku nggak mau ada pertengkaran di sini. Jangan sampai masalah ini menjadi semakin rumit, Ayah. Ayah ingat, amarah itu nggak nyelesain masalah. Cukup, Arini. Ayah akan mengambil alih semuanya. Sebelum timbul malapetaka yang baru. Ayah akan mengambil keputusan. Keputusan apa maksud Ayah? Mulai malam ini, kamu harus bulatkan tekad. Jangan ada pertimbangan. Apalagi merasa iba pada Pras. Kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk sebuah perpisahan. Maksud Ayah? Kamu dan Pras harus bercerai secepatnya. Cantik, jangan manyun aja dong sayang. Ganti baju yuk. Sekolah sayang, nanti ketelatan. Cantik ayo dong ganti baju, jangan manyun begitu. Nggak mau. Gimana kalau teman-teman bilang Nadia punya 2 ibu kayak Sisil? Kenapa sih Nadia harus kayak Sisil? Nadia nggak mau. Jangan gitu dong sayang. Nanti Mpo dimarahin sama Nyonya Mandoro. Yuk ganti baju yuk sayang yuk. Cantik yuk. Mau. Nyonya, maaf nih. Non nggak mau ganti baju, nggak mau dianterin sekolah. Bagaimana nih Nyonya? Mpo bingung. Yaudah, biar sama saya aja ya, Mpok. Mpok sekarang bantuin urusin keperluan Nadia aja. Siap Nyonya. Maaf nih Nyonya bajunya. Poti beresin bukunya dulu ya cantik. Si Nyonya. Makasih ya, Mpok. Nadia, terkadang manusia itu bisa berencana. Tapi semua ini Allah yang menentukannya, sayang. Nadia belajar nggak rukun iman di sekolah? Coba kita harus percaya sama apa aja? Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Nah, qadar dan qadar itu adalah takdir. Maksud ibu apa sih? Ini semua adalah takdirnya Allah, sayang. Takdir itu adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah. Sedangkan manusia harus ikhlas menerimanya. Kenapa begitu, Ibu? Karena Allah yang berkuasa atas manusia. Jadi yang salah itu takdir ya, Bu? Oh, bukan sayang, bukan begitu. Berarti ayah dong yang salah. Kenapa sih, Bu? Ayah harus tingkah lagi? Ayah nggak sayang lagi ya sama Ibu? Bukan seperti itu, sayang. Ayah menikah lagi itu karena kehendak takdir. Bukan pilihan ayah untuk menikah lagi. Ibu yakin kok ayah itu nggak pernah ada niat untuk menduakan ibu.
Tapi ini semua keinginan takdir, sayang. Tapi Nadia nggak mau ayah nikah lagi, Ibu. Gini-gini, sayang. Coba kita ambil aja sisi positifnya. Sekarang kan Nadia jadi punya adik laki-laki. Nah, Nadia kan pengen kan punya adik laki-laki. Nah, sekarang Allah udah kasih adik laki-laki buat Nadia. Tapi Nadia mau adik laki-laki dari ibu. Sama aja, sayang. Itu kan juga anaknya ayah. Bedanya adik laki-lakinya Nadia lahir dari rahimnya Tante Mei. Kalau Nadia lahir dari rahim ibu. Tapi masih dalam satu ayah, yaitu ayahnya Nadia, ayah Pras. Tapi Nadia sedih, Bu, ayah nikah lagi. Kenapa harus sedih, sayang? Sementara banyak sekali kebaikan Allah yang udah Allah kasih buat kita. Contohnya, kita bisa bernafas, kita bisa makan enak. Semua itu adalah kenikmatan yang dikasih sama Allah. Masa karena suatu masalah aja, terus kita jadi sedih? Kita harus yakin bahwa semua ini udah jadi takdirnya Allah, sayang. Ya? Bu, Ibu bilangnya takdir terus deh. Kenapa sih, Bu? Ya karena kita nggak bisa menghindari takdir, sayang. Kita itu tugasnya hanya bisa menerimanya. Dan satu lagi, Ibu nggak akan pernah sedih karena Ibu punya Nadia. Gimana bisa anak sekecil Nadia harus melewati semua ini? Aku nggak bisa ngebayangin ya, Mas. Nggak seharusnya dia mengalami semua ini. Ini semua salahnya Pras. Dia yang harus bertanggung jawab. Mas kenapa diam aja? Mas harus mengambil tindakan tegas dong, Mas. Aku tuh nggak bisa lihat mereka terus-terusan seperti ini. Sekarang bukan cuma Arini, Mas, yang terluka, yang menderita. Tapi juga Nadia. Ibu tenang aja. Ayah akan melakukan segala sesuatunya. Perceraian ini harus terjadi. Tapi masih banyak yang harus diselesaikan. Dan Prasetya gak boleh mendapatkan apa-apa dari perceraian ini. Assalamualaikum. Biar ayah aja, Bu. Assalamualaikum.